Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polsek Cicurug mengungkap kasus sindikat penipuan sertifikat tanah yang menyebabkan korban merugi hingga lebih dari 70 juta rupiah. Bertempat di Mako Polsek Cicurug, Polres Sukabumi menggelar konferensi pers terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sertifikat tanah. Konferensi pers dipimpin Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang didampingi oleh Kapolsek Cicurug, Kompol Mangapul Simangunsong, serta Kasih Propam Polres Sukabumi Ibtu Subarjo. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan bahwa tindak pidana terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di rumah korban. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk menipu dan menggelapkan uang tunai sejumlah 70 juta 11.000 rupiah milik korban. Korban dijanjikan penyelesaian urusan sertifikat tanah oleh pelaku dan sebagai imbalannya korban memberikan uang tunai serta mentransfer 60 juta 11.000 rupiah melalui M-Banking sebagai DP. Namun setelah beberapa bulan berlalu pelaku tidak memenuhi janjinya. Polres Sukabumi mengindikasi pelaku telah melakukan perbuatannya berkali-kali. Masyarakat yang pernah menjadi korban diminta untuk melapor ke Polres Sukabumi. Terhadap pelaku, setelah dilakukan pendalaman, diindikasikan sudah melakukan tindakan seperti ini berkali-kali, ya. Dan sekarang oleh penyidik dikembangkan untuk korban-korban lainnya. Penyidik juga yakin bahwa ada korban-korban lain yang juga menjadi penipuan daripada pelaku. Sehingga kami dari Polsek Cicurug, Polres Sukabumi menghimbau kepada masyarakat yang merasa pernah menjadi korban tindak pidana penipuan ataupun penggelapan uang yang dilakukan oleh tersangka O bisa segera melapor ke kantor polisi setempat untuk diproses. Dalam operasi penangkapan, Polres Sukabumi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk bukti transfer, buku tabungan, dan kartu ATM. Pelaku dijerat dengan pasal 378 atau 372 KUH pidana dengan ancaman penjara 4 tahun. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Indonesia saat ini darurat judi online. Untuk itu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengimbau para pelajar agar tidak menjadi korban karena dapat merusak masa depan. Menkominfo juga berharap generasi muda dapat bebas dari judi online. Adik-adik pelajar yang saya banggakan, saya Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengajak adik-adik untuk berpartisipasi dalam gerakan Stop Judi Online. Saat ini Indonesia mengalami darurat judi online. Dengan bermodal ponsel dan uang puluhan ribu rupiah, banyak masyarakat yang tergiur untuk bertaruh, mencoba peruntungan di situs judi online. Namun bukannya untung, para korban justru mengalami kerugian. Bukan hanya kalangan dewasa, judi online atau judi slot atau gacor telah menjerat para pelajar. Sudah banyak ditemukan kasus siswa-siswa yang kecanduan judi online hingga melakukan tindak kriminal pencurian. Tapi tahukah adik-adik, situs judi online ini sudah diatur sistemnya agar bandar judi selalu untung dan kita kecanduan untuk terus menghabiskan uang. Ada yang diatur agar bisa menang awalnya, menang di waktu-waktu tertentu, dan berbagai macam modus lainnya. Adik-adik pelajar yang saya sayangi, judi online dapat merusak masa depan adik-adik pelajar, terjebak dalam lingkaran judi yang merugikan, membuat kalian lupa waktu untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Hal ini bisa berakibat peluang pendidikan hilang, prestasi gagal tercapai, dan banyak hal yang terbuang sia-sia. Adik-adik pelajar yang saya sayangi, judi online dapat merusak masa depan adik-adik pelajar. Terjebak dalam lingkaran judi yang merugikan
yang membuat kalian lupa waktu untuk lebih tekun belajar mencapai cita-cita. Sebagai generasi yang melek digital, yang aktif menggunakan internet, saya yakin adik-adik semua dapat menggunakan internet dengan bijak, cerdas, dan mampu menyaring konten yang kalian akses dengan cermat dan hati-hati. Mengakses situs judi online berpotensi menimbulkan pencurian data sehingga mengancam keamanan data pribadi, juga menghabiskan kuota dan uang jajan adik-adik semua. Lebih baik kalian memanfaatkan internet untuk belajar, bikin konten-konten yang positif dan kreatif, dan mengembangkan skill kalian untuk bisa bersaing di era digital saat ini dan masa yang akan datang. Pemberantasan judi online memerlukan peran aktif dari adik-adik semua sebagai agen perubahan. Tentunya adik-adik memiliki peranan penting dalam membantu memberantas judi online. Kalian harus kuat menolak godaan judi online dan mengingatkan teman, saudara, bahkan anggota keluarga lain agar tidak terjerumus pada praktek judi online. Jika menemukan konten judi online, kalian dapat melaporkan melalui email aduankonten.kominfo.go.id maupun melalui akun media sosial WhatsApp di nomor 0811 922 4545. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan positif bagi pelajar kita, di mana generasi muda dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh judi online. Terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan pemusnahan narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari 93 gram. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan penanganan barang bukti narkotika. Untuk menghindari penyalahgunaan penanganan barang bukti, Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono bersama Satres Narkoba dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu bertempat di Joglo Polres Jalan Bukit Hibul Selatan Nangabulik pada Selasa 14 November 2020. Pada kesempatan ini, Kapolres Lamandau menyampaikan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 93,09 gram yang dimusnahkan merupakan hasil razia di Jalan Trans Lintas Kalimantan kilometer 6 Nangabulik dan berhasil menangkap 1 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan guna menghindari penyalahgunaan penanganan barang bukti narkotika. Sebelum dimusnahkan, dilakukan uji coba terhadap barang bukti narkotika tersebut, sehingga diketahui barang bukti yang dimusnahkan asli atau sudah berubah. Hal ini sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh Polres Lamandau. Polres Lamandau berkomitmen akan terus melakukan upaya pencegahan dan pengungkapan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, diharapkan dukungan dan sinergitas dari seluruh pihak. Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Polres Lamandau, dapat mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba, serta menyelamatkan jiwa masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengujian barang bukti narkotika oleh Dinas Kesehatan. Dilanjutkan dengan pemusnahan dengan cara memasukkan narkotika ke dalam panci berisi air mendidih yang sudah dicampur dengan pembersihan. Barang bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam septic tank dan diawasi ketat oleh Propam Polres Lamandau. Sebagai penutup kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti narkotika oleh unsur-unsur terkait serta tersangka. Tim Humas Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.